Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Akhir-akhir ini marak upaya untuk mengumpulkan dana endowment atau wakaf di Indonesia untuk membantu proses pembangunan di Indonesia. Apa itu wakaf dalam pengertian Islam? Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap kepemilikannya diwakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dalam rangka mempergunakannya untuk mengambil manfaat atau kebajikan yang lain. Secara sederhana, pengertian ini bisa dipahami, yakni kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Menteri Agama kita menyatakan bahwa dana wakaf di Indonesia memiliki potensi sampai 500 triliun per tahun. Imam Teguh Sabtono dari BWI juga memprediksi potensi wakaf kita sekitar 180 triliun. Kita umat Islam nampaknya selalu bahagia dengan potensi. Potensi itu bukan hal yang sesungguhnya ada. Sementara masih menurut Imam Teguh Sabtono, wakaf yang terkumpul baru hanya sekitar 2% dari potensi 180 triliun. Berapa itu? 2,23 triliun saja. Kementerian Keuangan bahkan menyatakan potensi wakaf hanya sekitar 130 triliun. Lalu potensi yang 500 triliun itu potensi politis atau potensi realistis atas dunia perwakafan kita. Bayangkan jarak antara potensi dan kenyataan begitu jauhnya. Jika memakai angka potensi yang diberikan oleh Menteri Agama, maka 2% dari 500 triliun itu masih sekitar 10 triliun jika nggak salah. Masih tetap jauh, api dari panggang. Asumsi mengapa jarak potensi dengan kenyataan begitu jauh itu terjadi karena umat Islam di Indonesia belum mengalami literasi tentang wakaf. Umat Islam di Indonesia katanya hanya tahu bahwa jenis wakaf itu terbatas pada wakaf bangunan dan wakaf tanah. Mereka tidak tahu wakaf yang macam-macam jenisnya. Katakanlah umat Islam hanya tahu tentang wakaf bangunan dan tanah, namun itu pun sebenarnya juga tidak terlalu besar. Menurut hitungan BWI, wakaf tanah di Indonesia itu mencapai 57.263 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi. Jumlah ini sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan luas tanah yang dimiliki umat Islam secara keseluruhan. Bahkan jumlah tanah tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan konsesi tanah untuk kelapa sawit. Konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu mencapai lebih dari 20 juta hektar. Jelas sekali selisih wakaf tanah di Indonesia yang sudah terakumulasi jauh lebih rendah dari konsesi tanah untuk perkebunan kelapa sawit. Tapi kenapa kita sering bicara potensi? Jika realisasi itu tidak pernah tercapai, atau paling tidak mendekati. Kita sebagai umat Islam di Indonesia sering membicarakan potensi kekayaan atau apa saja, itu bukan didasarkan kepada realitas yang ada, namun sering dibingkai dalam kepentingan politik, terutama politik identitas tertentu. Bagi umat Islam, kita senang dengan pelembagaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ke dalam lembaga yang setengah resmi negara, karena terkait dengan Kementerian Agama. Namun institusionalisasi ini tidak dipikirkan dampaknya di dalam masyarakat. Sebelum terjadi institusionalisasi zakat dan lain sebagainya, sebenarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf sudah bekerja langsung pada masyarakat. Mereka yang kaya akan memberikan itu semua langsung pada masyarakat sekitar untuk kemajuan dunia pendidikan. Misalnya, mereka yang kekurangan merasakan dampak positif langsung pada model tradisional seperti ini. Banyak yang mengkritik cara distribusi langsung dari muzaki atau yang memberikan wakaf atas zakat, infak, sedekah pada masyarakat yang memiliki hak untuk menerima sebagai charity yang konsumtif. Jika dikumpulkan maka itu memiliki dampak yang lebih luas. Dikumpulkan lalu dikelola sebagai bentuk produktif. Apakah cara modern demikian sudah bisa mewujudkan cita-cita bahwa wakaf dan sebagainya itu mampu mensejahterakan rakyat? Dengan tingkat realisasi yang rendah untuk mengumpulkan dana-dana filantropi Islam, maka upaya untuk membangun masyarakat Islam
lewat dana itu menjadi masih sangat jauh sekali. Ingat bahwa institusialisasi wakaf itu juga membutuhkan pembiayaan seperti menyewa gedung, membayar komisioner, dan sebagainya, staf. Meskipun semua bisa dicarikan argumen hukumnya di dalam Islam, namun tetap membutuhkan pembiayaan. Cara tradisional di mana pihak yang berzakat, berwakaf, berinfak, dan bersedekah bisa membayarkannya secara langsung pada mereka yang berhak, maka dampak yang diberikan itu bisa langsung dia rasakan dan tidak membutuhkan biaya lain-lain. Selain itu ada konteks lain di mana keterlibatan negara untuk melembagakan dan mengadministrasikan serta mengkonsolidasikan zakat, wakaf, dan sodako itu dianggap oleh sebagian kalangan kita sebagai upaya untuk menarik dana dari masyarakat karena dana negara sudah kehabisan. Dalam situasi di mana kondisi umat Islam di Indonesia tidak begitu menggembirakan, kampanye dan sosialisasi dana filantropi Islam itu mendekati ironi. Bagaimana masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja harus berjuang, lalu dijejali dengan informasi agar mereka meningkatkan sodako, infak, dan sebagainya. Apakah itu sebuah tindakan yang bijak? Saya secara pribadi sangat senang jika pelembagaan filantropi Islam itu memang bisa meningkatkan dan bisa mengangkat martabat dan kesejahteraan publik, umat Islam secara khusus dan warga negara Indonesia secara umum. Kita sering mendengar bahwa orang Indonesia itu suka berderma. Ini mungkin benar, namun derma dalam pengertian sering bertukar hadiah, makanan, dan sebagainya dalam satu adat masyarakat tertentu. Skalanya tidak besar sesuai dengan kemampuan mereka. Ini adalah bagian dari tradisi kita untuk gotong royong dan saling membantu. Karena suka berderma, lalu itu dianggap bahwa masyarakat kita, umat Islam Indonesia, itu memiliki potensi tinggi untuk wakaf dan sebagainya. Saya kira ini terlalu optimis. Umat Islam di Indonesia itu mayoritasnya masih dalam keadaan sulit. Struktur kelas bawahnya masih sangat tinggi. Bahkan selain masih sibuk untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mereka kini juga mengalami kesulitan dengan membayar pajak kepada negara. Kita tahu di mana-mana mereka memprotes pemerintah daerah mereka yang memungut pajak pada mereka begitu tingginya. Kekayaan tanah mereka juga semakin kecil, sawah-sawah dan lahan-lahan mereka semakin mengecil. Bahkan banyak dari mereka untuk memiliki rumah saja masih sangat kesulitan. Lalu sekali lagi dalam keadaan di mana rakyat begitu sulitnya untuk kehidupan mereka sehari-hari, kita bicara potensi wakaf 500 triliun. Kita minta siapa yang menjadi wakif untuk mengumpulkan nilai sebesar itu selama 1 tahun. Sebagai catatan, para elit kita, para pejabat kita sering melontarkan pernyataan-pernyataan potensi yang sebenarnya dengan kata lain adalah pernyataan yang panas ya, seperti obat mujarab, seperti balsem. Padahal itu hanya potensi saja. Mengapa yang tidak mereka omongkan adalah bagaimana supaya masyarakat kecil bisa memiliki usaha, pendapatan, sehingga dengan itu mereka bisa berzakat, berwakaf, bersedekah, dan berinfak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.